Bagaimana kronologinya? Iya. Pada prinsipnya ayah ini orang yang sangat jarang sakit dan jarang ke rumah sakit. Seingat saya ke rumah sakit itu hanya 2 kali, sama terakhir beliau di penghujung akhir hayatnya. Pertama saat waktu itu beliau ada musibah, kemudian menjelang wafat ini di rumah sakit. Jadi secara normal ya saya melihat ayah memang baik-baik saja, sangat tidak terlihat kalau ayah itu memang sedang sakit, kecuali sakit-sakit yang umumnya gitu, kayak orang meriang, kayak orang panas, batuk. Terus kalau ditanya gimana ayah, enak, kita bawalah ke dokter, kita suntik vitamin dan lain-lain sebagainya. Sampai kemudian saya lupa tanggal berapa itu emak mau berangkat ke rumah sakit pagi hari gitu, dan kita udah janjian sama ayah gitu buat minta dibangunin. Ayah nanti ingetin ya pagi-pagi, takut kitanya masih habis subuh molor. Kalau ayah kan Masya Allah gitu, dia tahajud bangun terus sampai subuh, udah sampai duha nggak tidur lagi dia. Nah takut ada yang ketiduran, tolong bangunin gitu. Udah kita pesan karena mau bawa emak waktu itu ke rumah sakit untuk cuci darah Cengkareng. Emak tuh udah bangun, udah duduk, udah mau kita siapkan makanan saat itu. Tiba-tiba secara mendadak ayah tuh kayak kena serangan sesak. Tiba-tiba sesak gitu. Saat itu dia sesak. Nah, akhirnya ya dengan segala macam ikhtiar saya cari oksigen dulu. Waktu itu kita mau ngisi oksigen, nggak dapet karena oksigennya habis. Balik kita ke rumah, begitu balik ayah masih tetap nyesek. Udah nggak ada jalan lain kecuali bawa berangkat ayah ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit proses termasuk ronsen. Di ronsen ternyata paru-parunya sudah banyak virus. Sampai akhirnya karena nafas pakai oksigen tidak lagi bisa, yang normal lanjut naik ke ICU pakai apa itu? Ya, mesin dulu yang sebelum ventilator. Beberapa hari ayah di sana, sampai kemudian harus menggunakan ventilator, dan akhirnya hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 jam 20.22 informasi dokter ayah wafat meninggal. Iya. Ini sebelum ke rumah sakit ya, dan masih dalam keadaan sehat gitu. Paling beberapa minggu sebelum ke rumah sakit, saya nggak nyimpen firasat, tapi rada aneh gitu ya. Tapi saya nggak mau punya firasat macam-macam, tapi buat saya rada aneh. Puluhan tahun kita bersama, ayah tuh nggak pernah ngeluarin berkas-berkas pendidikan saya. Jadi dari mulai TK, sanawiyah, aliyah, kuliah, menang lomba saya, sertifikatnya, tiba-tiba dalam satu bundel, ayah kasih saya tuh, Cok, nih pegang, simpen dah kenang-kenangan kamu itu sekolah.
Ya ayah udah lambat mau ngelamar kerja apaan, ijazah juga udah kagak laku ini mah, gitu saya bercandain. Tapi alhamdulillah nih ayah nih ketemu juga nih, ini barang dari mulai saya sekolah nggak pernah saya lihat, saya lulus nggak pernah saya lihat gitu, ayah simpen dengan rapi. Udah saya simpen tuh sekarang di berangkas gitu. Termasuk surat penting yang dia punya, yang seumur-umur dia nggak pernah titipin ke saya, dan saya juga nggak mau minta. Tiba-tiba, nih titip nih, udah simpen itu. Ayah simpen ayo nggak apa-apa ya, sambil saya bercanda-bercanda aja gitu. Seiring berjalan waktu, nggak taunya ya beliau wafat, meninggal dunia gitu. Kayak ingin apa ya, mungkin berkas-berkas itu kan saya memang tidak tahu ya di mana menyimpannya. Tiba-tiba beliau, bayangin berapa tahun saya lulus dari SD sampai besar dewasa begini, udah berumah tangga, baru kemarin dikasih nih. Sampai saya tuh iseng ngebandingin wajah saya sama anak-anak, sama Mahir. Mahir tuh lihat tuh, Ompung kasih foto ayah waktu TK tuh, lihat kayak kamu itu fotonya. Jadi candaan sama anak-anak, karena foto-foto kecil saya itu yang nggak tahu ada di mana lagi kecuali ada di berkas-berkas sekolah saya itu. Sampai rapot-rapotnya itu masih ada gitu loh. Ayah adalah orang yang baik ya, tidak pernah neko-neko. Hidupnya benar-benar santai, benar-benar menikmati kebersamaan dengan kami di rumah. Ayah juga ya tahadus bin nikmah ya. Bahkan dari mulai saya SD, ayah itu selalu, seingat saya, mendawamkan bangun malam, selalu tidak tidur lagi sampai nanti selesai melaksanakan sholat duha. Nah, kalau nanti ayah dagang, biasanya habis zuhur baru ayah tidur. Itu yang saya ingat bagaimana istiqomahnya. Bahkan ada sajadah, saya beli sejadah tuh banyak sudah sama April tuh, dari Mekah, dari Madinah. Tapi ada sejadah dia yang sampai akhir hayat masih dia pakai, dan itu sudah mulai robek-robek, apa segala macam. Ya, dia bilang saya terima sejadah barunya, tapi jangan buang sejadah saya ini. Enggak lah, saya bilang. Jadi, Masya Allah lah, kalau secara zahir beliau ya ahli ibadah, ahli zikir, dan secara akhlak, mudah-mudahan ya akhlak beliau ya akhlak yang mulia, min akhlaqil karimah, yang selalu diterapkan di dalam kehidupan baik kepada ibu saya sebagai istrinya beliau, maupun kepada kami, anak, menantu, dan juga cucu. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah ada dalam bayangan kalau ayah, emak meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah emak meninggal, 5 hari kemudian ayah, dan meninggalnya di rumah sakit. Tidak bisa ditengok, tidak bisa dilihat. Kita dulu pernah punya harapan kalau wafat enak bisa ngelihat langsung di samping kita misalnya. Kita bisa bimbing, kita bisa talqin, kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu normatif. Tapi ya kita yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan izinnya Allah, ayah emak di akhir hayatnya tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mau bilang apa gitu ya, semua sudah suratan. Nggak terima, jadi udah. Cuman satu rumusnya, terima itu dengan lapang dada.
walaupun pasti berat, berat banget. Ditinggal satu orang tua saja, menyisakan satu orang tua lagi yang masih kita bisa rawat dengan baik. Itu saja sudah sangat-sangat membuat kita bersedih. Apalagi dengan jarak 5 hari. Di waktu yang 5 hari itu pun orang tua di rumah sakit. Tiba-tiba terdengar kabar kalau kemudian sudah wafat meninggal dunia. Ya, buat kami ini adalah ujian, cobaan yang semua kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ayah dan emak adalah titipan yang Allah titipkan di bumi ini untuk melahirkan saya, membesarkan saya, dan itu menjadi hak yang menitipkan untuk kembali mengambil apa yang sudah dititipkan olehnya di dunia ini. Dan tentunya kita semua cepat atau lambat pasti akan ditinggal atau meninggal. Untuk Papua sendiri, mungkin sosok ayah sendiri seperti apa? Ini kan bisa jadi pengganti ustadz lagi berhenti, jadi kayak sultan lahiran, ustadz lagi di luar kota, ayah yang mengajarkan, ayah yang mengajarkan saya. Begitu juga sehari-hari kita, jadi ya ngomongin apa-apa sama ayah gitu. Dan saya tahu banget ayah orang yang sangat-sangat penyayang ya, sangat peduli banget. Sampai-sampai kalau suatu hari saya buat kue, terus ayah lihat gagal, dia nengok, terus dia bilang apa kenapa gitu, gagal ya, besok ayah tanyain ya resepnya gimana, nanti dibuat sama beliau. Jadi sampai kayak gitu supaya sayanya tuh nggak ngerasa kecewa, nggak ngerasa apa, dan ya begitu. Kenapa saya satu rumah sama mertua, tapi alhamdulillah baik-baik aja, karena mertua saya ini orang yang menganggap saya sebagai anak juga. Jadi saya bisa ngobrol, saya bisa cerita. Kita juga di rumah santai banget gitu ya, saling sayang, saling share. Jadi itu yang sangat-sangat membuat saya kehilangan sekali, karena kehilangan emak. Dan kita masih mikir nanti ayah kalau kita pergi kemana-mana harus kita bawa ya gitu, ya harus dihibur. Kita lagi mencari cara menghibur ayah, tapi ternyata Allah berkata lain, Allah ambil ayah. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau ayah ini ya itu hampir tidak pernah ke rumah sakit ya, kecuali hanya sakit-sakit biasa yang umumnya dari zaman dulu ya, orang batuk, pusing, panas gitu. Dan kita pernah cek jantung bagus, paru-paru bagus, semua bagus, ginjal bagus. Alhamdulillah, makan masih enak, diajak makan aja dia masih senang. Oh, luar biasa ayah ini. Justru kaget banget gitu kita ya Allah, orang pagi mau bawa emak ke rumah sakit. Pagi mau bawa emak ke rumah sakit gitu, mau cuci darah ini. Kok tiba-tiba ayah yang duluan ke rumah sakit karena dia nyesek gitu. Nah itu kagetnya di situ saya. Ban sapi, insya Allah. Dan sudah kita pesan, mungkin tanggal 19 Juli dibawa, tanggal 20 Juli ya, bertepatan 10 Zulhijjah ya, insya Allah mungkin dikurbankan. Untuk penyalurannya nanti gimana prosesnya? Sekarang lagi PPKM juga Ya, jadi kami bawa kurban itu ke Ciseeng. Jadi tidak di rumah Kebon Jeruk, tapi kita bawa ke Ciseeng. Di sana kita menyerahkan kepada aparat setempat, lurah setempat, untuk dibagi-bagikan sesuai dengan
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, saya berharap mudah-mudahan tetap protokol kesehatan dijaga dan hanya yang bertugas saja yang melaksanakan kurban, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Makanya kita bawa agak sedikit menjauh ke daerah Ciseeng Bogor. Ustaz memaknai Idul Kurban sendiri seperti apa sih? Jadi saat Ramadan seperti ini. Iya, ini kan momen-momen yang selama ini kalau ada kurban, ayah tuh selalu hadir sama saya dan Sultan buat ngeliat, bahkan ikut mendoakan. Momennya sangat dekat banget gitu ya. Ayah emak wafat, sebentar lagi Idul Kurban. Sebentar lagi saya milad ulang tahun insya Allah. Setelah itu Sultan ulang tahun. Jadi momennya tuh sangat-sangat dekat. Ya mudah-mudahan ngingetin saya dan keluarga di momen-momen event dekat itu. Ya mudah-mudahan selalu ada doa buat mereka kan gitu. Jadi sebelum ulang tahun saya misalnya, atau sebelum ulang tahun Sultan, oh berarti ada haulnya ayah dan emak. Nah, jadi hikmahnya buat biar gampang ngingetinnya. Ikut memotong gitu Ustaz? Ya, saya masih belum bisa merencanakan atau memastikan apakah saya atau keluarga akan datang ke sana melihat, menyaksikan, atau cukup kita serahkan saja kepada mereka yang memang sudah kita percaya. Karena melihat kondisi keadaan masih seperti ini, ditambah lagi dekat banget gitu ya momentum wafatnya ayah, sebentar lagi masuk Idul Adha. Jadi saya khawatir, takut keinget-ingetan kalau pas kurban bareng sama beliau gitu. Jadi masih belum tahu lah apakah saya datang atau tidak. Kurban satu sapi aja Ustaz. Ya insya Allah sementara ini masih satu sapi yang kita siapkan. Nah, belum tahu kalau ke depan apa ada penambahan atau tidak. Belum tahu. Tapi kalau sapi insya Allah. Perayaan. Ya. Ya, di zona merah memang sudah menjadi keputusan bersama ya pemerintah dengan Majelis Ulama bahwa zona merah tidak dibolehkan ada kegiatan sholat Idul Adha. Sebetulnya bukan sholatnya yang tidak boleh, tapi kerumunannya itu yang dikhawatirkan. Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik yang terus dan berkelanjutan, dan kita bisa lebih mempercayai dengan apa yang dijadikan pendapat dan disampaikan oleh para ulama-ulama kita, dengan tentunya lewat pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita semua bisa menyelesaikan PR COVID ini dengan segera. Oh, Idul Adha. Iya, Idul Adha kemarin tuh masih sempat motong sapi di dekat rumah. Dan biasa ayah Sultan tuh selalu ngintil ngikut gitu. Terus juga sempat ngirim ke kampung. Nah, bulan Februari kemarin 2001, Masya Allah lah, tiba-tiba ayah tuh kepengen banget ziarah pulang kampung. Saya anterin. Waktu itu COVID sudah ada 2021 ini, tapi ayah pengen pulang kampung. Ayo saya anterin, mau ziarah katanya ke orang tua. Ayo saya temenin naik mobil kita. Nah, ada niatan ayah itu Idul Adha ini, setelah Idul Adha ini, sebelum Idul Adha ini, beberapa kurang lebih 2 bulan lalu lah, ada rencana kita mau ke Pekanbaru. Jadi di sana itu ada adiknya ayah. Jadi kalau kemarin bulan Februari kita pulang kampung, nah ini kita pengen ke Pekanbaru, semua kumpul di sana. Terus kita bikin acara potong kurban. Itu rencana 2 bulan lalu lah itu. COVID belum begini-begini, belum terlalu ganas kayak begini gitu. Jadi kurang lebih H berapa gitu ya, sekian hari, seminggu, yuk kita berangkat ke Pekanbaru, kita kurban di sana. Itu rencana ayah udah. Tapi qadarullah
awal bulan Juli ayah sudah masuk rumah sakit dan Ya, mungkin terakhir doa puasa di Idul Adha tahun ini seperti apa Bu? apa itu doa buat? Idul Adha Oh. tahun ini harapan. Ya, tentu ini semua menjadi harapan kita bisa beridul adha seperti tahun-tahun sebelum adanya wabah. Karenanya kita terus berdoa sambil mematuhi protokol kesehatan seperti ikhtiarnya banyak orang dengan masker, dengan cuci tangan, hand sanitizer, ya menjaga jarak sambil kemudian ya kita terus menjaga kebersihan. Ya mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan oleh Allah hasil dan COVID ini bisa teratasi dan sehingga bulan-bulan berikutnya kita bisa menikmati kehidupan yang lebih aman dan nyaman lagi. Terima kasih. Semua